hafal dengan MC0 namanya kalau orang proyek nih Bu Dewi, Iya, Bro Ketum. Mutual betul. check ya, Iya. 0 MC0. Nah, kita memang mengawal desa wisata itu sendiri dari mulai bekerja sama dengan pendamping desa karena mereka yang tahu peraturannya sesuai dengan Kemendes satu. Kemudian kita sonding dengan DPMN, Dinas Pemberdayaan Nagari namanya di daerah kita. Kalau di daerah lain di Jawa atau di Indonesia Timur tentu Dinas Pemberdayaan Desa namanya kali kan gitu. PMD Nah, ya. ya DPMD. Nah, Hmm. ini yang kita sinkronize yang sebelumnya Hmm. eh, kita munculkan. Jadi mereka pengen menyiapkan untuk dana desa, tapi tahun kemarin tentu sudah dianggarkan yang belum Iya, teranggarkan. Nah, betul. jadi kita memang kawal dari zero Hmm. bahwa dana desa, kemudian mereka tanya apa-apa yang harus kami anggarkan. Iya. Contoh, malam minggu besok saya harus FGD dengan satu nagari atau desa, mungkin bisa sampai sahur FGD-nya. Iya, karena di situ kita akan mulai apa namanya master plan kemana apa potensi desa itu, kemudian tentunya geologinya bagaimana, Ya. biodiversity-nya bagaimana, culture dan heritage-nya bagaimana, kemudian sinkronize-nya ini bagaimana, selanjutnya kemana arah pasar dari nagari ini yang ada, pastinya daerah saya dengan Geopark tadi, kita memang menggarap desa wisata rintisan. Hmm. Ah, inilah yang bukan sebenarnya kalau dari sisi action saya pikir kita bahkan sebenarnya langsung booming kan begitu. Ya. Namun karena tidak teranggarkan dalam 2020, Hmm. tentu kita harus mulai dari kapan orang-orang desa atau nagari ini mulai menganggarkan. Inilah yang kita, saya juga kerjasama dengan TA-nya, tenaga ahli pendamping desa. Iya. Ini yang terus kita rapatkan, sehingga ya bersyukur sekarang ada Bu Rukma daerahnya Sikucur yang sudah MOU kan begitu. Ya. Kemudian ada daerah Agam satu oleh Bro Safrianto sudah MOU temannya Bro Ketum ke Wali Nagari Pagadih ya. Ya. Apa ini wali namanya Aliwar. Nah, kita menjelang saya terus berproses, saya juga kontribusi ingin membantu kawan-kawan duluan. Jujur aja pengalaman pribadi Bu Dewi, Bro Ketum, saya udah biasa menggarap nagari dari nol. Sama dengan menggarap Geopark Talamau ini from zero to something. Saya udah lakukan itu dan Keren. ini udah pekerjaan tahunan yang saya lakukan dengan modal pribadi. Alat Ya. pribadi, tenaga pribadi, ide pribadi, dan alhamdulillah ketemu dengan The Wisnu. Tapi jujur aja nggak bisa langsung booming karena saya harus menggali sumber-sumber dana yang ada. Kebetulan dari Dinas Pariwisata juga kita sonding apa yang bisa dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Kemudian tentu ada dari Kemendes dengan dana desa. Saya tahu permen berapa Bu Dewi? Permendes yang 13 13 2020 nomor 2 prioritasnya itu adalah dana desa. ya, Desa wisata kan begitu. wisata pasal 6. Nah, ini yang belum ternyata tahun-tahun sebelumnya dana desa itu banyak jadi titipan oleh dinas-dinas kantor di Pemda, contoh PU, mereka bangun rabat beton. Titipan dari dinas kesehatan namanya stunting. Titipan dari dinas ini, sehingga bahkan titipan dari dinas untuk BLT, padahal Kementerian Sosial sudah usung BLT, kemudian mereka BLT juga yang besar-besaran. Nah, ini pengalaman, saya pikir untuk kita bukan tidak bergerak, bahkan kita tahu sumber-sumber awal siapa-siapa birokrasi dan institusi yang sedang terkait dari ini, tapi jujur aja ini memang from zero to something lah. Dengan kita bagaimana nanti mengkombinasikannya bersama Dewi Wisnu, kira-kira begitu Bu Dewi, Bro Ketum.
Ya, jadi saya izin tuh. Saya Ya, jawab. ini Dewi jago geopark, aku udah pernah ngomong kalau Oh, geopark. Siap, Ya, ahlinya soalnya aku nggak ngerti. siap. bukan itu tuh, cuman menanggapi tadi ketertarikannya ini pas masalah geopark itu Iya, kebetulan. tidak ada kan dirimu jago itu. Jadi begini, Bro, saya belum kenal namanya ini Eh, soalnya. Robi ZR, Bu Dewi. Halo, salam kenal Mas Robi. Ya. Sama-sama. Wakilan Bu Dewi. Pasaman Barat itu Kak. Oke. Halo, iya. Sebelumnya ini kita membahas dulu masalah geopark. Jadi skala geopark ini kan kecuali kita sudah ada di level geowisata dulu. Yes. Artinya yang kita bahas sebenarnya Mas Robi bangun dulu awal geowisata, setelah itu kita skala geopark biar tidak terlalu membutuhkan dana besar ya. Yes, I know that. Jadi itu geowisatanya juga atau geopark yang nanti Mas Robi buat itu skalanya di satu kawasan desa ya, satu kawasan desa itu yang punya jenis karsnya itu. Kita punya 11 kecamatan di kabupaten ini dan zona geopark saya di 9 kecamatan, Bu Dewi, dengan 1.148 ya 1.148 kilometer persegi dengan zona gunung, hutan, air terjun, gua, danau, sungai-sungai dan potensi flora fauna yang masih tersimpan di alamnya. Oke, dan jangkauannya mungkin dari 9 desa ini tidak terlalu jauh ya. Main 9 kilo, 1 kilo, 9 kecamatan, Bu Dewi. Oh, 9 kecamatan. Waduh, besar banget ya. 1.148 kilometer persegi. 1.148. Wow, besar sekali. Jadi database-nya Mas Robi udah ada semua ya, database-nya untuk 9 kecamatan ini. Kita masih menyusun Bu Dewi. Kita masih menyusun rencana induk geopark dengan mulai identifikasi, kita mulai verifikasi potensi-potensi baik dari sisi geologinya. Mapping ya. Itu namanya mapping dulu ya. Oke. Saya pikir begini, kalau kita tidak terlalu sulit untuk mendapatkan dana untuk proyek itu, saya bilang proyek ya, karena kalau levelnya geopark itu sudah besar ya. Jadi kalau untuk supaya apa ya istilahnya tidak terlalu susah Bang Robi untuk mendapatkan dana untuk memulai mapping itu, setidaknya Bang Robi sudah punya 20% saja database. Paling enggak itu database awal itu yang biasa dihitung oleh teman-teman yang dari geowisata atau geopark itu biasa mungkin Bang Robi kenal itu IAGI ya, organisasi IAGI. Ya. Magi IAGI tahu. Ya. Jadi mereka itu 20% saja database dari Bang Robi itu kita bisa usulkan ini karena kita ini kita kejar revisi anggaran perubahan itu bisa dari APBD atau APBN provinsinya sekalipun yang penting sudah ada data goa. Setidaknya ada goa berair dan goa kering yang memang jenis karsnya bagus, stalaktiknya, ornamennya itu bagus. Itu saja dulu. Tidak usah kita data sungai atau data wisata alam yang lain. Sebenarnya karena geopark itu kan identik dengan apa lagi goa yang punya lukisan purba. Itu yang paling cepat sih mengeluarkan dana awal dulu. Jadi setidaknya kita bisa dapat mapping, Bang Robi bisa dapat dana mappingnya itu 300 juta sudah. Saya optimis pasti bisa. Karena kemarin kita juga itu. Itu usulan awal sih. Jadi kalau untuk desa-desa, kita kembali lagi ke desa wisata. Kalau dalam satu desa wisata yang ada di Sumatera mempunyai potensi seperti itu, kita bisa bedah lagi dari awal lagi. Saya bilang skala kecil tadi geowisata itu bisa kita bedah desa wisata itu konsepnya yang kita buatkan branding. Itu dia. Jadi desa wisata, geowisata. Kita sekarang kan dari Dewi sendiri kan semua desa wisatanya dibuatkan branding tuh. Ada desa wisata berbudaya, ada desa wisata eko bahari.
Seperti itu. Jadi kita buatkan branding tema apa ini ketika kita lihat konsep wisata unggulan yang ada dalam satu desa wisata itu apa, potensinya apa, ya itu kita jadikan wisata unggulannya. Seperti Lampanairu contoh budayanya di situ banyak ya, masih kental, terus situs cagar-cagar budayanya banyak. Jadi konsep yang kita ambil saya dan Ketum itu adalah konsep wisata berbudaya. Ya, siap. Semua kemasannya pun itu semua tradisional ya, masih kental dengan budayanya, itu yang kita jaga. Jadi artinya kita juga di Dewi Wisnu hari ini sudah boleh keluar dari konsep. Nah kalau di Sumatera Barat banyak potensi jenis karsnya bagus, berarti potensi geowisata di situ banyak. Ya kita bisa buat semua desa wisatanya menjadi desa wisata geowisata. Ya. Itu mahal loh, geowisata geopark itu mahal. Bulan kemarin teman saya di Geopark Maros itu dana UNESCO masuk 2 triliun per tahun karena geopark. Ya. Itu. Jadi Sumatera Barat kalau memang potensi geowisatanya atau potensi geoparknya ada, gua berair, gua kering yang punya lukisan itu berarti mahal sekali kalau punya potensi pariwisata, itu paling mahal. Oke. Jadi gini Bu Dewi, di Sumatera Barat kita kan sudah diverifikasi geoheritage kita itu kemarin 3 warisan geologi berperingkat nasional. Wow. Dengan dari 3 tadi 1 berpeluang untuk kita usulkan berpotensi internasional. Semua masih di alamnya. Target kita dengan zona 1148 km persegi ini. Target kita memang mengusung potensi alam ini kepada pasarnya yang memang pencinta natural, wildlife, animal planet seperti itu. Kemudian kita juga punya warisan sejarah kolonial yang jejak-jejaknya ketika kita bentang di peta kabupaten ini itu penuh di kabupaten ini Bu Dewi, dan itu ternyata tidak termunculkan di dalam sejarah Provinsi Sumatera Barat. Ini pernah didinai, ini pernah disangkal oleh para cendekiawan di Sumatera Barat karena menurut mereka tidak ada jejak kolonial di daerah kami, kan begitu? Iya. Kemudian ini kita bantah dengan bukti-bukti temuan kita. Nah, target kita menemukan minimal lagi memperkuat minimal 30 geosite yang ada. Kemudian masing-masing geosite ini akan kita tandem dengan desa wisata. Makanya nanti di situ peran desa wisata itu akan penting ketika membuat capacity building untuk masyarakatnya. Iya. Secara pembangunannya, karena kita punya tema dari konsep geopark, tema kita itu negerinya sang petualang. Kalau ke tempat kami, Bu Dewi, itu tempatnya raja-raja petualang, Bu Dewi. Kita punya para layang, kita punya off-road, kita punya trabas, kita punya trekking, kita punya seperti kalau gua Bu Dewi bilang tadi, 1 gua kita berpotensi warisan geologi nasional, itu namanya Gua Bali Alam. Artinya ketika kita turun di dalam gua dengan kedalaman sekitar 5 meter, kemudian kita turun lebih dalam lagi, kita berada seolah-olah di dalam satu kampung di bawah tanah, di bawah bumi, Bu Dewi. Seperti satu kerajaan ada singgasananya, di situ terlihat jenis dari morfologi dari stalaktit dan stalagmitnya, ada yang terus bertumbuh, masih hidup dan muda, dan ada yang sudah kalsiumnya masih bagus ya berarti. Dan itu alami, tidak ada coretan-coretan satupun. Wow, keren. Masih ori. Nah, itu tipikal apa? Gua berair apa gua kering? Oh, kalau yang ini gua kering tapi ada air mengalir di dalamnya. Namun di sebelah gua ini kita punya potensi freshwater diving dengan cave diving, Bu Dewi. Oh, keren. Yes. Sebelumnya biasanya di Sumbar orang main diving itu di laut.
Ya, Sekarang kita akan kembangkan diving di gua dengan oke. high risk, dengan cost yang lebih mahal, dengan peralatan yang lebih mahal lagi. Kalau cave diving itu memang kan wisata minat khusus ya, itu mahal Iya, sekali. Kebetulan di Sultra juga kita kelola yang seperti itu. ya. Jadi kalau di sana yang punya lisensi cave diving ada nggak? Ada, kita punya A4 dengan A3, kemudian A1 ada beberapa, yang sebagian lagi kita sedang orbitkan untuk A1, tapi yang A3 dan A4 itu, yang A4-nya udah mau masuk ke instruktur lagi, Bu Dewi. Keren-keren. Ya, bisa lah Nah, nanti saya ajak Robin ke sana. Pasti kenal Robin Cuesta kan? Kebetulan Robin sama saya. Nah, pariwisata kita dengan konsep desa wisata yang akan kita usung di Geoset ini semua berbasis masyarakat dan komunitas. Kita ada komunitas off-road, ada komunitas para layang, ada komunitas diving, ada komunitas pencinta alam, komunitas arung jeram, kita punya itu. Dan tinggal ini memainkannya secara konsep The Wisnu yang akan, karena gini Bu Dewi, kalau Bu Dewi pasti sudah tahu bahwa pelatihan-pelatihan di Geopark itu tidak sama dengan pelatihan-pelatihan di seperti yang sebelumnya daerah kami lakukan. Sebelumnya ketika ada pelatihan undang Siano, kemudian diadakan pelatihan, kemudian mereka dikasih amplop, setelah itu bubar seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, Nah, ya. Geopark kita punya konsep melatih orang yang memang sudah bergerak di bidangnya, kemudian mereka dikawal selama 6 bulan. Di situ kita melihat success story, misalnya 20 orang, cuma 5 orang yang berhasil, berarti MC0 kita tadi udah naik MC sekian persen, kira-kira begitu. Betul, betul, itu betul sekali. Terus yang saya tangkap lagi satu tadi yang tidak di apa ya, kayaknya tidak diakui ya, heritage dari gua peninggalan kolonial itu. Apa Ya. kemarin tidak berkoordinasi dengan tim BPCB, tidak turun meregister mereka? Kementerian ESDM yang di Bandung, yang turun langsung. Sekarang kita Oh, sedang nunggu SK warisan geologi. assessment dong, identifikasi mereka. Iya, verifikasi mereka. Hah? Yang waktu itu diverifikasi di Sumbar 5 kabupaten, Bu Dewi. Oke. Yang pertama Pasaman, Register atau mereka tidak melakukan register? mereka lakukan register, kita lakukan analisa kajian sesuai dengan standar geologi. Oke, berarti yang tidak mengakui itu salah besar karena itu sudah diakui oleh negara, sudah diregister dan tim asesmen dari BPCB pun sudah turun kan dari kementerian malah. Iya, bukan tidak mengakui, Bu Dewi. Kita menunggu SK dari Menteri ESDM lagi untuk penguatan pegangan. Sisa menunggu SK saja, tapi Ya, barangnya sudah diregister ya, seperti Goa yang udah. Kita tetap bergerak, kita tetap kemarin aja kita kumpulkan wali nagari itu 14 wali nagari di geosetnya Geopark untuk merangsang mereka membuat anggaran. Jadi ketika kita turun, mereka bisa membiayai diri mereka sendiri. betul itu lebih cepat, artinya lebih skalanya lebih cepat itu pengemasannya kalau dari masing-masing nagarinya, masing-masing desa yang memang punya potensi itu. Ya, makanya ke depan kita ingin Dewisnu juga punya peran di sini melalui baik Dewisnu Pusat maupun Dewisnu Sumbar. Makanya konsep ini juga yang nanti saya coba juga support kawan-kawan di Sumbar dengan konsep seperti ini. Cuman kemarin pertanyaannya, apakah kita tentu standar Dewisnu ada, standar Geopark ada. Apakah sama cara kerjanya? Kenapa? Karena saya sudah mengerjakan dari 2018 ini berbasis komunitas ini untuk menggarap potensi ini, Bu Dewi. Kalau memang itu sudah sejalan dengan Dewisnu dengan Geopark, berarti kan tinggal menyesuaikan perbedaan potensi-potensi yang ada di daerah kawan-kawan aja lagi. Pilah-pilah. Nah, ini sebenarnya kami dari pusat juga TUM ya, itu juga kita bisa dapatkan investor ketika itu tadi sebenarnya yang lebih
lebih cepat kerjanya Dewi Wisnu Pusat adalah ketika kami sudah turun kajian akademis. Ya. Karena dari pusat sendiri bisa ini membantu untuk investor, mencarikan investor biar wali-wali negarinya itu tidak susah lagi kan untuk dananya. Sedangkan ini juga kita baru sebulan ini pusat sudah ini connect dengan investor Pak Taufik ya, Ketum ya. Ya, siap. Bulan ini udah dibantu sama beliau karena investor juga kan mereka kemarin itu meminta dari kami pusat untuk kajian akademisnya desa yang akan dibantu. Jadi ketika mereka melihat kajian akademis itu mereka pasti turun karena dari hasil itulah, dari kajian akademis itulah yang membuat mereka oh iya oke. Ini sudah seperti itu. Siap. Jadi saya pikir memang sih kelemahan kita di provinsi teman-teman tadi mereka paling banter mau berbuat dulu untuk pelatihannya. Memang rata-rata ini teman-teman juga yang lain mau pelatihan dulu, terus biar ada mereka lisensi. Tapi kan ini di Sumbar kayaknya kalau nggak salah ini karena teman kemarin latihan geowisatanya di Toba ya. Kan Oh, ada kemarin di Toba. itu untuk instruktur. Kemudian yang baru memang ada untuk geowisata di Toba. Kemudian Sumatera Barat tanggal 27 sampai 29 ini ada di Bukit Tinggi. Pelatihan geowisata dengan daerah-daerah yang mengusung wisatanya di Bukit Tinggi 3 hari sertifikasi hukum. Sebenarnya juga kita sebenarnya tidak susah kalau untuk pelatihan-pelatihan karena kita juga di pusat kerjasamanya dengan LSP Pramindo. Paling dari teman-teman Pramindo itu butuh 50 orang kuota. Terus kita majukan teman-teman Pokdarwis bisa masuk kan begitu untuk satu wali nagari itu kita bisa bantu pelatihannya dan itu gratis kan mereka udah dapat sertifikat tinggal mereka anggarkan saja untuk kajian akademis karena kalau untuk pelatihan-pelatihan seperti juga yang kami lakukan di pusat hari ini kita punya relawan saya datangkan kemarin teman dari UGM itu dia relawan bahasa Inggris ya itu perlu kita juga dapat banyak relawan dari bule-bule ya. Mungkin pernah dengar itu LSM Walk of Way. Mereka turun tinggal dari desanya menyiapkan saja tempat sama makan itu. Mereka free dibayar, tidak dibayar sama sekali. Wah, itu menarik itu Bu Dewi. Bisa kirim ke Sumbar tuh. Ya Tum ya. Ya. Jadi kami di Dewi Wisnu Pusat seperti itu. Jadi semua ada porsinya masing-masing. Ketum ngerjain investor, saya ngerjain relawan seperti itu. Saya memberikan teman-teman pendampingan, mau yang gratis dari yang punya lambang Garuda, saya bisa ini sama teman-teman LSP Pramindo. Ini kemarin kan 10 lisensi itu saya ambil untuk teman-teman di Desa Lampanairi, itu wisata pemandu goa. Ya. Itu jadi tidak susah sebenarnya kalau kolaborasi Dewi urusan geowisata jago aku udah ngerti itu kalau Pramindo aku yang mau bikin di Jakarta ya. jadi gini Ketum Bu Dewi maksud kita setelah kita MOU menunggu dana nagari atau desa di Sumatera Barat ada karena akan dianggarkan eksistensi Dewi Wisnu di Sumbar itu bisa terlihat sebelum nanti kan udah turun dana mereka kan kita udah berbuat dengan mereka. Jadi what can we do now gitu? Apa yang bisa kita lakukan sehingga Dewi Wisnu itu ada di hati nagari yang ber-MOU dengan kita. Tapi kalau setelah MOU kita nggak ngapa-ngapain nanti basi jadi ceritanya begitu loh. Betul. Kalau saya strateginya pribadi saya memberikan bantuan dengan cara Padamu Negeri seperti itu yang biasa saya lakukan dari 2005. Padamu Negeri itu judulnya saya biasa mengambil data-data saja, data-data potensi wisata, objek-objek wisata yang ada di masing-masing nagari yang sudah MOU dengan teman-teman di Sumatera Barat, seperti saya juga teman-teman di Sultra ini, kepala desanya, saya ambil data-data mentah mereka, objek-objek wisata itu, terus saya buatkan, saya susun datanya, setelah itu saya melaporkan ke Dinas Pariwisata.
bahwa memang desa ini punya potensi. Dari situ mereka bisa juga menganggarkan bahwa kira-kira apa yang pihak dinas pariwisatanya bisa bantu. Seperti itu. Nah, tugasnya teman-teman Dewisnu daerah atau provinsi membuatkan RAB-nya kira-kira apa saja yang bisa dibantu di sana lewat APBD tapi dengan database yang kalian punya. Seperti itu. Itu bisa dibantu, bisa kok. Karena saya sering melakukan itu. Ketika karena Sultra ini barusan 2021 ini lirik sama Kemendes. Sultra itu dulu belum pernah ada bantuan seperti ini, Kemendes turun kasih jatah kita 100. Jadi Bu Dewi di apa namanya di kabupaten apa Bu Dewi? Kalau saya ini Sulawesi Tenggara, kebetulan saya putri daerah asli, tapi saya di pusat di Dewisnu Pusat sebagai Direktur Sales and Marketing Dewisnu Pusat. Tapi karena saya putri daerah, jadi saya saya minta sama ketum untuk bagaimana saya bisa membantu daerah juga saya, provinsi saya. Untuk domisili saya nomaden ya. Saya nomaden. Siap. Nah, kan kadang saya tinggal di desa berhari-hari. Informasi nih Bu Dewi, Bro Ketum, bahwasanya sebenarnya Bro Ketum dengan Bu Dewi sedang berhadapan dengan Bu Rukma yang orang dinas pariwisata di Kabupaten Pariaman. Kemudian Bro Beni, Uda Beni itu mantan dinas pariwisata yang terlalu memperjuangkan masyarakat. Akhirnya dia didepak dari kesatuannya Bu Dewi. Jadi dia kalah politik tuh. Namun pada prinsipnya itu guyonan. Memang kebetulan kita punya semangat untuk membangun, tapi kita juga sedang mencoba menyelaraskan dengan kebijakan politik yang ada di daerah kita masing-masing. Ya anggap aja kita BIMTEK, ini perlu BIMTEK. Ya. Boleh tanya Pak Ketum, Bu Dewi? Ya. Nah, kemarin ini dari Kementerian Desa kan ada mengadakan webinar dengan seluruh Indonesia tentang desa wisata. Nah, kan ada pengajuan untuk desa wisata dari DPMD setempat. Dia yang leading sektornya tuh Dinas Pemberdayaan MD, ya. DPMD gitu. Yang Rukma tanyakan, sekarang dari DPMD itu kan ada mengucurkan dana kepada desa wisata yang ada 500 juta per desa wisatanya gitu. Nah, sementara itu yang mendampinginya itu adalah proyek inkubator itu loh Bu Dewi, proyek inkubator percepatan daerah tertinggal ya. Nah, iya, jadi itu sekarang. Apa Bu? Rame tim Pokja sekarang masuk inkubator ya, karena tadi inkubator kan sebatas pertanggungjawaban Bu Rukma. Mereka hanya bertanggung jawab, tapi kalau fasilitator seperti yayasan ini kan kita fasilitator nih, itulah perbedaan antara inkubator. Iya. Nah, itu yang mau Rukma tanyakan. Berarti kalau bagi Rukma sih ya memang pendampingan untuk pembangunan dari awalnya memang mereka, karena apa? Ada semacam ya Rukma kan dinas pariwisata nih, ada semacam DPMD itu sendiri dia kan kerjasama karena memang dana desa melalui DPMD ya. Jadi mereka karena tidak berkoordinasi dengan kita dinas pariwisata, tiba-tiba sudah muncul suatu nama, kita pun terkejut dari dinas pariwisata, apa sih yang mau diangkat gitu. Nah, akhirnya itu yang bikin kita sedikit apa Ibu. Jadi kemarin itu kita sudah tanyakan, ternyata kok nggak ada koordinasinya dengan kita. Sama juga dengan proyek sebelumnya tahun 2019 Ibu, ada pendampingan juga kan. Tapi nah, jadi ini sedikit apa, makanya berarti sekarang kita Dewisnu kita fasilitator. Kalau Rukma sih nggak masalah mau dibangun dulu dengan proyek inkubatornya. Nanti kalau outcome-nya atau itunya tetap wisata kan berarti dinas pariwisata tetap terlibat. Nah, tapi itu yang tidak mereka. Jadi kadang kita di remaja orang wisata kadang merasa ini gitu, rasa kenapa kita kok nggak diajak gitu dari awal. Setelah itu baru nanti loh itu wisata, itu pariwisata. Baru berarti nggak masalah ya Bu ya, walaupun sekarang ada pembangunan.
boleh tetap kita dekati untuk Bukan di sana aja, Rukma, seluruh Indonesia ego sektoralnya masih ini bangun republik. Sentris pasti. Ya, Pernah bersatu. maksudnya gini Ketum, walaupun itu proyek inkubator jalan, tetapi boleh juga nggak kita masuk sebagai Dewi Snu untuk MOU? Boleh. Lah, inkubator langsung keluar kalau fasilitator masuk. Iya. Boleh. Yang Inkubator itu penting kita kolaborasi, ada niat baik membangun Ya. desa, niat baik ini yang kita bawa. Kadang-kadang niat baik itu belum tentu diterima baik itu loh. Ya pasti. benar, Ketum. Itu sudah terjadi di tahun sebelumnya, tapi kita tetap legowo akhirnya. Ya, kita santai aja. Kita dari desa, dari bottom up. Kita kan bottom up nih, dari desa aja masuk. Di mereka kan main dari atas ke bawah. Kita dari bawah ke atas, gitu beda. Kebetulan ini ada Ibu Rukma juga, bisalah potensi pariwisata yang ada di desa-desa wisata kan itu bisa juga jadi bagian dari paket-paket yang menjadi kebutuhan pariwisata hari ini kan, seperti itu. Jadi desa-desa wisata yang sudah berbuat mungkin karena tidak ada pelaporan juga terus tiba-tiba mau dibantu oleh pemerintah lagi. Pemerintah juga kan bingung juga nanti disparnya tiba-tiba seperti itu masuk. Makanya kalau dari dispar ini biasa Bu Rukma itu masukkan saja sesi pelatihannya, pelatihan pemberdayaan seperti ini kan pemberdayaan desa-desa wisata itu boleh. Ada kan BIMTEK Bu Rukma, saya kemarin masukkan sama Pak Kadispar Busel ini Buton Selatan, beberapa kabupaten yang ada di Sultra. Saya buat mereka itu buat BIMTEK desa-desa wisata. Jadi diundang pemateri dari Dewi Snu malah. Dewi Snu yang datang, Dispar membuat. Jadi desa-desa yang sudah berbuat itu lewat inkubator tapi tidak punya SK desa wisata, itu bisa diarahkan semua sama kita. Karena kan inkubator tidak membuat kajian akademis, Bu Rukma. Wah, itu bedanya. Iya, Bu. Enggak, soalnya gini, Bu, kita di Dinas Pariwisata kita sudah punya data 95 daya tarik yang ada gitu. Tetapi kami di Dispa, di Dinas Pariwisata Padang Pariaman, dari 95 ini kan kita cari nagari atau nagari yang komit gitu. Nah, dengan membentuk kelompok sadar wisatanya. Jadi kalau Rukma sekarang sudah 25 loh, Ibu, yang sudah Pokdar Wisata tergabung dan itu sudah di-SK-kan oleh kita sebagai dinas kan memfasilitasi untuk regulasi gitu. Itu sudah kita lakukan. Tapi ya ini kadang ada yang dari negara itu karena politik, kembali lagi Bu, masalah kedekatan. Nah, pada dia nggak punya potensi, tapi tiba-tiba sekarang jadi desa wisata. Itu yang Oh gini, ada ini ya, ada verifikasi ya, Ruk. Di Sparda ada punya standar bagaimana menetapkan desa jadikan desa wisata, ada punya kriteria. Nah itu kalau dia koordinasi dengan dinas pariwisata pasti kita kasih jalan loh Ketum. Aku ada 8 bab loh untuk menjadi. Iya. Aku kan tim verifikasi desa wisata di kabupaten dan kabupaten. Iya, tapi itu Ketum, tapi karena DPM maaf. Iya. Tadi ego sektor akhirnya. Tapi sekarang kan dari Kementerian Desa harus ada apa dulu rekomendasi dari dinas pariwisatanya baru boleh. Nah sekarang kita bingung nih kalau dinas pariwisata tidak rekomendasi nanti, nah yang apa ini politik ini kita ini yang sekarang itu Ketum. Padahal kita sudah punya data 95 daya tarik, tapi ada yang belum terbentuk Pokdarwisnya, itu sudah ada daya tarik loh. Tinggal menjadikan DTW bagaimana menjadi itu daerah tujuan wisata. Walaupun belum menjadi tujuan wisata unggulan gitu loh. Ya ini yang jadi dilema nih Ketum. Makanya tadi itu Rukma bilang kalau ada inkubator gimana kita masuk. Dan nanti besok Rukma terpaksa juga ngajak itu. Tentu Rukma dekati ke wali nagarinya untuk bergabung menjadi desa wisata yang sebenarnya. Karena di PMD banyak pasukannya, ada PD, pendamping desa, ada PLD. Banyak gengnya PMD. Iya. Itu gengnya makanya sumpah gini kali itu bangun desa wisata. Nah, ya itu makanya Rukma tanyain gitu Ketum. Iya, ya kita baik-baik aja lah. Yang penting posisimu selamat aja mah. Oh, besok ini belum tentu Ketum. Agustus ini orang mau apa? Mana tuh Rukma? Kamu kan PNS, aku kan enggak. Aku swasta murni dan ada urusan. Enggak, maksudnya gini Ketum, kalaupun sekarang Rukma sebagai kasih pengembangan SDM pariwisata gitu. Tapi Agustus besok ini karena kan
kepala daerah baru. Maklumlah Ketum, kita ini nggak punya nomor punggung, kita hanya lillahi Ya, ta'ala. insya Allah aku doakan di Bali kamu eselon 2 lah. Ya, asik itu. Nggak, jadi tapi karena Rukma udah bergabung di Dewisnu, jadi walaupun gimana tetap Rukma bisa terlibat. Kan itu aja makanya Insya makasih, Allah, Ketum, sudah Allah itu menerima tidak Rukma di tidur, Dewisnu. Allah itu tidak tidur. Siapa yang berbaik itu hidup, yang jelek-jelek mati sekarang kena COVID. Jangan takut, Allah ini sedang memilih nih yang mana yang baik, yang mana yang jelek. Maka tapi jalan baiknya Dewisnu, jalan Rukma buat tetap di pariwisata walaupun besok ini nggak Kita tahu kompak ngapain. aja, kita kompak. Yang penting kita rukun. Ya, Amin. saling koordinasi gitu saja. Dewisnu hadir kan tidak bikin kacau, datang Enggak. membantu. Ya justru kita support. memberikan Karena desa wisata urusannya kan banyak, ada gastronominya, Ru, ada housekeepingnya, ada homestay-nya, ada local guide, ada promosi, ada digital, kan macam-macam isinya desa wisata. Ada transport, belum lagi di desaku harus ngurus balian para dukun, disertifikasi dukunnya, supaya tidak mati turisnya. Ada loh sesi dukun di sini, di kampungku ada, terus kalau dukun itu aku harus tatar dia. Oh, Salah satunya Ketum yang jadi Ya, karena dukun itu punya kode etik. Jangan dia nafsu aja lihat cewek cantik berobat, kan repot juga. Subari itu dukun yang lari ke Sumbar. jadi orang Sumando Sumbar itu. Iya, dia kan orang Bali lari jadi dukunnya Sumbar. Iya. Padang Pariaman lagi Ketum. Iyalah, keren kali lagi. Nah, jadi itu persoalan-persoalan mungkin di tapi dengan Dewisnu kita sebagai fasilitator ya kita tetap berbuat. Jadi ini salah satu jalan Rukma buat tetap berbuat tentang wisata kepada masyarakat. Pokoknya kamu punya pelatihan di kabupatenmu ya, Dewisnu, suruh Pak Ketua bicara kan gitu. Selesai. Ya, betul. Itu caranya. Kalau pekajian untuk geowisata Dewi yang pas, aku tidak paham, kan aku bengong aja dan tidak ngerti aku urusan itu. Kemarin aku kursus 10 kali itu geowisata di Bali. Kan ada dia bikin kursus 1000 kali itu SDM-nya. ya. Karena Baturnya kan termasuk geopark internasional tuh. Nanti aku latihan ke Gunung Batur. Dari SDM tuh. Tiba-tiba sampai ke sana aku dicari narasumber, dibalik sama dia malu, dia aku jadi peserta. Sumbar kan lagi itu tuh lisensi geowisata. Kemarin teman-teman Pramindo sampein. Iya, di Bali banyak itu yang ikut kemarin kan. Karena ada targetnya dia kan 1.200 orang tahun ini. Iya. Itu loh pemandu lokal geowisata itu. Ya banyak yang anggota API juga, guide ya semua ikut. Ya, Karena guide ada kerjaan di Bali kan. Di Bali kan ada 12.000 guide, ada kerjaan tuh. Kita juga nganggur sekarang Ketum. Nganggur semua. Ngangguran. Makanya kita jalan-jalan lewat Dewisnu. Kita bikin sesuatu gitu loh. Dewisnu muncul gara-gara guide ada kerjaan gitu kan. Aku kan bilang sama koran begitu. Ini Dewisnu muncul terus terang karena guide ada kerjaan nih gitu. Ya, menterinya. Ya. Arti ini kan Oke, pada Bang Ben, karya. Ya, Pak Beni. Bang Beni ada pertanyaan, mumpung ada Ketum sama Kak Dewi nih. Ya, gitu aja caranya. MOU itu penting, surat kepercayaan. Sama dengan duta besar luar negeri masuk Indonesia, dia kan harus bawa surat-surat dulu. Duta besar kepercayaan ke Republik Indonesia kan. Artinya MOU gitu kan cuma kita membantu begini kan isinya begitu, udah ada angka-angka. Apa yang kita kalau memang kita dikasih pelatihan gratis dan kepala desa mau ya kita latih orang. Jadi saya di Bali kan setiap bulan saya rekrut 20 orang pemuda nih gratis basic guiding tiap bulan. Tiap bulan ini Dewisnu bikin 20 orang anak muda, anak SMK itu loh dilatih gratis. Atau enggak gini, Dinda Subari. Ya. Diarahin bupatinya untuk Sister City, program Sister City. Dikawinkan sama Bupati Ubud yang udah terkenal bupatinya kan, biar mereka terbuka otaknya para bupati bahwa oh seperti ini ketika kita membangun desa wisata, desa-desa kita. Nah, dengan jaringan kita kan banyak banyak hal yang kita lakukan kalau kita mau, tapi atur waktu juga. Tetap kamu cari uang Subari, nanti istrimu ngamuk juga nih.
Kita kan punya waktu 87 jam per minggu, 12 jam kali 7, 84 jam. 30 jam cari duit, sisanya untuk sosial gitu nah. Siap. Iya, kita harus suruh aja cari duit. Jangan gratis terus, kita makan di rumah siapa dikasih. Paling Kita langkah bayar awal, HP. ya. Langkah awal sebenarnya ini kan langkah awal ini teman-teman butuh pemahaman seperti apa. Kalau Ibu Rukma ya paling yang saya minta teman-teman didukung dari segi ininya. Ketika mereka mau berbuat setelah MOU itu kan biasa desanya ini kan butuh bantuan tuh biar ada agak kesan menggigit sedikit Dewi Wisnunya, kira-kira apa yang bisa dibantu seperti itu. Umpamanya dari Wali Nagari itu ada nggak yang dari data 95 desa wisata itu masuk SK nggak Ibu Rukma? Yang kami itu ada yang makanya Bu Dewi 90 Rukma, kabupatenmu apa sih? Lupa aku. Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman. Padang Pariaman. Sama Padang dengan Sudari. Jadi itu 95 daya tarik itu termasuk budaya, semuanya alam, semuanya masuk. Tetapi ada yang belum kita bina karena memang nagarinya tidak komit gitu. Jadi makanya kita sudah sampaikan itu. SK Bupati berapa negarinya? SK Bupati berapa? Baru 25 ketum Pok Darwis, 25 Pok Darwis baru ketum. Kok Pok Darwis desa wisata ada? Desa wisata 8. 8 dari 95 ya. Iya. 8 desa wisata yang Rukma siapkan sekarang. Jadi baru satu yang MOU ini mau persiapan mau MOU berikutnya insya Allah. Ya, keren lah. Jadi ini masuk Rukma itu kita 95 daya tarik itu tentu akan dibina melalui kelompok sadar wisatanya gitu. Ya. Nah, ini nanti berangsur-angsur menjadi desa wisata. Tapi sekarang 8 yang untuk tahun ini mudah-mudahan bisa 8 ini udah MOU gitu. Sadar wisata kita kan bisa latih, kita kan paham sadar wisata. Ya. Tapi gini Ketum, karena Rukma dikasih pengembangan SDM pariwisata, kita yang udah komit ini ya tetap kita ikutkan pelatihan yang ada dari Kemenpar, dari dana DA Kanon. Ada Pok Darwis. Pok Darwis sudah dikenal itu daripada Mas Hatta. Mas Hatta kan baru lahir, Pok Darwis duluan. Tapi walaupun sudah dikenal Ketum, banyak juga yang nagari ini belum mau Ketum bikin Pok Darwis. Makanya kalau seandainya mereka mau bikin Pok Darwis berarti sudah 95 harusnya Pok Darwis rumah Ketum. Ini Pok Darwis itu lahir 3 April 89 loh zaman Pak Arto. Lama sekali itu lahir. Baru umur 6 bulan. Iya, ini udah sekian tahun. Kalau di Jakarta yang tahu kan Pok Darwis sebenarnya. Di Sumbar susah Ketum. Kenapa? Mereka di sini rata-rata pada ingin merantau. Ya, dagang. Jadi lambat kepariwisataan ini diterima di sini. Dulu kan terkenal Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Tamu Belanda, pasti mereka. Bukit Tinggi aja, yang lainnya enggak. Bukit Tinggi aja Ketum, kami enak. Orang terkenal Sumatera Barat, Jam Gadang punya Bung Hatta, apa lagi itu kok? Iya, cuma Bukit Tinggi doang Ketum. Sementara Padang Pariaman ternyata punya banyak potensi loh Ketum. Ya cuman itu bagaimana. Itu pulau apa namanya terkenal kemarin, Mentawai? Ya, kemarin saya satu kapal dengan dia ke Sumatera Barat, semua ke Mentawai loh. Orang Bali dia punya resort banyak sekali, bule-bule di sana. Iya, emang banyak. banyak. Kali Mentawai itu, ramai bule Australia di sana bawa support loh. Mentawai itu kayak Pulau Balinya itu. Iya, ramai sekali bule-bule. Aku ingin ke sana. Ayo aja aku sana sekali, bro. Kita nyebrang di laut yuk. Berapa jam itu nyebrangnya? Kalau dengan kapal cepat 3,5 sampai 4 jam. Ya kapal santai lah. Ya itu 12 jam itu Ketum. Kapal kayu. Kapal kayu Ketum. Kemarin aja besar. Dewi aku diajak di ferry 6 jam sama dia. Ya yang kelas-kelas kencang dikit lah. Ada kapal cepat. Mimpiku belum nyampe di Mentawai loh. Aduh, aku belum minyak kaki di Mentawai ini. Agenda YouTube. Yuk kita sana ke Mentawai. Cari desa di sana satu, mau lah ke sana. Jadi volunteer ya. Nanti kita hubungi teman di sana. Wah, Mentawai. Belum sempat gerak nih. Iya, nanti Mentawai. Nyari bekal dulu Ketum, nyari bekal. Itu aja dulu tuh, pelatihan aja dulu Dewi Wisnu, kasih tubrakan pelatihan lewat Dispar. Saya pikir itu langkah awal aja dulu. Yang penting Dewi Wisnu masuk. Makanya kan gini caranya, kalau saja si Bari
punya sudah desa jelas berapa MOU 20, ayo kita zoom sekali, saya zoom kayak beginilah ke desanya dulu. Kita brainstorming yang ini kan. Ini kan ada no cost ini, cuma bayar bulan aja aku zoom kan murah nih. Ini cara tercepat gini kan. Nanti kasih pemaparan dulu, kumpulkan negari, dirimu moderator, aku yang ngomong sama Dewi kan selesai. Udah cara kita kan. Ya. Untuk MOU, insya Allah bisa Ketum, bisa cepat banyak. Tapi mau ya, kan di sini lain negarinya intinya. Semua Pak Negari, ayo kita zoom yuk dengan pusat, dengan orang Bali gitu aja kan. Kan aku kasih gratis, nggak bayar. Yang ini kan juga sudah ngasih ilmu, Pak. Oke. Ini kan asik. Ya, Tapi jangan yang 40 menit kau kasih ke tadi, mati dia. intinya Lenado. Kiraan kamu bayar, kalau aku bayar per bulan ini. Nanti kalau mau zoom kontak Ketum dulu lah. Biar Ya nggak malu. kontak aku lah, supaya di tengah jalan mati kacau juga. Pakai dulu aja lain kali. Berarti kita bikin gebrakan Pak Ketua DPD Dewi Wisnu Sumbar. Kalau bisa, ya nagari-nagari kita apakan Kita undang Zoom. Nanti Zoom, saya ya, kasih hadiah dia ke Bali yang Pariaman jago-jago. sudah 8 nagari nih. Kemudian Ya, dari kita Zoom aja. 18 kabupaten kota lain lagi berapa? Kita Zoom aja. Itu Pak Subari. Kita Di- Zoom, di saya Agam- narasumber dengan Bu Dewi. Di Agam sama 50 kota itu ada Rino. Nanti kita nanti minta secara Rino resmi. sambil nunggu yang punyanya Bang Robi di Pasaman Barat. Bisa Undang lebih secara dari 50 itu Ketum nanti. Ayo, Iya, saya siap ngasih tentang pemahaman tentang desa wisata, paham pelan-pelan, ngasih Sip pelan-pelan. Ketum. Berarti Satu, Rukma dua, siapkan 8 tiga. nagari atau 10 wali nagari dari Boleh. Pariaman. 5 boleh, 2 boleh. Tiap malam enggak apa. Pelan-pelan Selain- kasih dia. Selain Kalau- hari Rabu ya Ketum. Kalau dia ketemu dengan aku ngomong kan taksunya beda. Wah, ngomong Ya. orang Bali aku ini kan beda dia. Beda Tum, beda Ketum. Auranya beda. Atur. Apalagi ada mantra-mantranya dikit ada Dewi. Serem dia. Harus begitu provokasinya. Oke. Ngomong gitu loh. Siap, Bilang kepada kita- Pak Negari diundang oleh pusat untuk Zoom. Itu Ya, kan lebih sip. jelas. Dijadwalkan jangan hari Rabu ya, karena hari Ya. Rabu Ya. kita kuliah. Hari kita, hari Ya, nasional. nanti Rabu depan kita ngomong spa supaya ngerti apa itu spa itu. Sip. Cara spa itu kita. Pokoknya segala urusan tulisan kita paham 13 jasa siapa yang dia tanya, yuk tanya ke kita gitu aja. Kita ini 108 nih. Ya kita udah WA juga sama Pak Awe. Iya, Pak Awe udah itu kita udah punya keren tuh, My Kampung sudah Ya. punya marketplace kita itu. Kan jual aja sekarang kita desanya. Selesai. Saya Ya, memang mungkin- ada planning Mm-mm. di bulan puasa ini mau ngasih bulan bakti untuk guiding Ketum. Ya. Sama bulan bakti untuk nyusun paket wisata di desa wisata. Jadi ini udah saya hubungi teman-teman HPI sama teman-teman travel agent, tapi memang perlu beberapa yang ada di desa wisata atau Pok Darwisnya biar siap menerima kita. Jadi kita memang nggak minta bayaran, paling tidak langkahnya untuk memperkenalkan diri Ketum, biar mereka Ya. itu pada tahu. Nanti kalau guiding, aku kan master trainernya guiding. Ya. Kumpulkan Pak Darwis semua Zoom, aku presentasikan bagaimana guide yang baik. Siap. Kamu tambahin, Dewi masuk semua rebut, dia selesai. Gimana? Siap, Dikeroyok aja dia. Ketum, Bu Dewi, seandainya Rukma undang, kan kami punya forum Pok Darwis, Ya. biar Zoom-nya apa, boleh ya nanti Boleh. gratis sama Bu Dewi dan Ketum. Aku kan Ya. ketua Forkom di Kabupaten, aku membawa 55 desa Pak Darwis. Enggak, maksudnya Padang Pariaman aja Ketum, kami punya forum Pok Darwis, ada 25 Pok Darwis di sana. Ngomong apa, dia ngomong guiding, ngomong apa, kan mau dunia semua ujung kiri, mau apa dia perlu. Gimana nih? Sip. Rukma Ya. rencanakan ya Ketum. Ya ini kan Sebentar. cara paling murah, ini paling gampang kok ngomongan. Iya, Siap, itu loh. Ketum. Ya kalau Bu Dewinya kasih pulsa lah 200.000 dia kan pakai HP. Kalau aku jangan dibayar. Bro Rino. Bu Dewinya Ada yang kan mau ada sumber pertanyaan, Bro wisata dia jago dia kan harus sisihkan lah 200.000 beli pulsa. Kita punya satu gua geo apa? Ya Bu Dewi ngomong wisata lah. Aku ngomong guide-nya kan gitu.
Mungkin bisa jadi geowisata. Macam-macam apa yang dibutuhkan beritahu aja. Nah, kita kan sebenarnya di Dewisnu punya 35 modul, belum semua kita beritahu modulnya. Baru kemarin baru 5 modul keluar. Kalau Bu Rukma juga butuh konsultan pariwisata bayangan, saya bisa bantu Bu Rukma. Iya, itu pakai Bu Dewi. Makasih Bu Dewi. Itu jago masuk gua dia, aku aja takut dia buka gua aja aku kabur. Dia sampai lihat naga dalam dua, keren kali nih orangnya, aku kabur duluan. Tahu tuh Bu Dewi itu kalau diving dia bawa 6 tangki loh, 8 jam nyelam. Gila sekali. Mana ada orang gila begitu? Tangkinya kiri kanan nih penuh tangki nih. Tapi dia derek sendiri tuh. Tanya tuh Keren. perempuan super, dia Kartini super dia itu. Iya, iya. Aku lihat tangkinya dia 6 tuh. 8 didorong lagi. 8 jam lama Bu. Kita bawa 1 tangki aja udah ngos-ngosan ya gitu. Aku apa snorkeling aja aku lihat ikan lari gimana. Aku kan hidup kan di darat. Aku jagonya darat, bukan laut aku. Punya Kamu kan di dinas wisata, ayolah aja lah kawan-kawan di sana yang ringan-ringan siapa lebih berbicara gitu. Kalau memang undang saya sama Dewi siap, aku datang. enggak, maksudnya biar terbuka apanya mindsetnya nagari itu dari. Ayo kita webinarkan. Ini kan satu program, nanti kan bisa lapor. Aku sudah ini foto-foto semua kegiatan. Kan ini kan kegiatan kita. Nanti aja saya bawa ke Facebook ini. Saya ngerti orang apa yang kita lakukan. Karena di Facebook itu kan aku berteman dengan wamen, aku berteman staf khusus di Facebook supaya dia baca. Kan paling gampang laporkan. Ini zaman gampang digital kok, cepat. Apalagi susah-susah, kecuali dasarnya MALS males. Kalau males ya apapun nggak bisa. Sudah penyakit males repot. Berarti kalau tidak maju negarinya orangnya malas, itu aja cerita, tidak ada lain. Ini juga zaman terbuka, gampang belajar kan dengan digital. Yang penting sekarang untuk My Kampung bari Rivital dulu paket-paket saya biar masukkan dulu ini. Aku sudah kasih dia 100 paket desaku tuh si kampung. Ya. Aku punya di desaku 160 galeri udah aku kasih dia restoran semua tuh. Supaya cepat ini informasinya. Kita sudah punya satu My Kampung, kita sudah miliknya Dewisnu, itu sudah marketplace, tidak keluar biaya kok. Cuma ngisi konten, profile kontennya kreatifnya kita yang ngisi kontennya. Karena orang Indonesia itu pakai WA, itu pakai handphone, smartphone sehari kan 10 sampai 12 jam. Ya. Cuma baca WA group aja tidak mendatangkan duit tuh smartphone-nya kan. Ya. Kekalahan kita di sana, kalau Singapura itu punya smartphone jadi duit itu semua, namanya smartphone, telepon pintar gitu. Gitu kan. Berarti kan ya. Apa lagi? Berarti kan Pak Ketua udah tahu langkah kita kan? Andai lah, Ruk. Ini Pak Ketua ini. Bro Rino. 50 kota bagaimana Bro Rino? Kemarin keren dia ikut loh, banyak dia cerita My Kampung. Tertarik Rino kemarin My Kampung. Tertarik ya, no? Saya sangat tertarik sekali. Iya, keren kali kamu kemarin dia cerita. Senang My Kampung itu. Jadi begini Ketum, kalau persoalan bagaimana regulasi dan beberapa aturan yang ada di pemerintah daerah khususnya, termasuk di daerah secara umum mungkin Sumatera Barat, tapi khususnya daerah saya Kabupaten 50 kota. Seperti yang Ketum sampaikan tadi, saya adalah orang swasta murni yang masuk ke sistem pemerintahan gitu. Menurut saya pandangan profesional dan birokrasi ini berbeda. Nah, jadi saya saat ini lebih banyak men-tracking porsi-porsi anggaran yang selama ini tidak dipergunakan maksimal untuk misalkan skala prioritasnya lah gitu. Nah, hal ini udah saya lakukan khusus di pemerintah Kabupaten 50 kota yang memiliki begitu banyak potensi pariwisatanya,
ini ada 13 kecamatan, 79 nagari. 79 nagari ini 85% itu potensi wisata semua. Nah, namun persoalannya selama ini setelah hasil dari tracking saya terhadap anggaran ini, anggaran konsultan ini tidak pernah direalisasikan sebagai langkah-langkah untuk bagaimana sektor pariwisata ini berkembang gitu Ketum. Jadi anggarannya tidak digunakan untuk konsultan ini gitu. Ya. Jadi seperti yang saya tangkap tadi ketika mohon maaf Mbak Dewi berbicara butuh konsultan, untuk desa wisata ini sangat-sangat butuh konsultan. Menurut saya sangat-sangat butuh konsultan. Bagaimanapun saya sangat pesimis ketika dinas terkait yang akan mengerjakan hal ini. Begitu. Jadi ini saya mengatakan pesimis ini karena pandangan birokrasi dan profesional itu sangat berbeda. Seperti itu. Jadi dasar saya mengatakan saya pesimis itu seperti itu, Ketum. Jadi begini, Ketum. Singkatnya, Ketum dan Mbak Dewi saya sampaikan. Saya sudah berkomunikasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota terkait Dewisnu dan apa itu Dewisnu, dan ini akan saya upayakan untuk berkomunikasi dengan Ketum dan Mbak Dewi nanti, kepala daerahnya, Bupati atau Wakil Bupati, bagaimana Dewisnu ini bisa bergerak dan bergerak mendampingi hingga orientasinya adalah hingga nagari ini menjadi mandiri terhadap fiskalnya gitu. Nagari ini mandiri secara fiskal. Setelah Dewisnunya mendampingi seperti itu. Jadi orientasinya seperti itu, dan itu pun yang saya bicarakan dengan kepala daerah beberapa hari yang lalu. Responnya cukup baik. Karena sekarang ini masih banyak kesibukan yang maklum, kepala daerah saat ini masih baru beberapa bulan menjadi kepala daerah, jadi masih banyak melakukan mapping dan tracking terhadap birokrasi seperti itu. Dan di satu sisi saya membantu dalam hal itu. Jadi mohon izin nanti Ketum dan Mbak Dewi, berkemungkinan saya akan memberikan langsung nomor kontak Mbak Dewi dan Ketum ke kepala daerah ini. Ya. Biar Seperti mereka mana itu, Bro? Kabupaten 50 Kota gitu. Oh iya. Ya, di domisili saya gitu kan. Nah, ini udah saya bicarakan dan beliau dua-duanya cukup open mind terhadap sektor pariwisata ini gitu. Jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kita kan juga bingung, sebetulnya ini Ketum yang mungkin saya pengen minta arahan. Masih banyak desa atau nagari ya, khususnya di daerah saya ini, pola berpikir wali nagarinya itu masih konvensional terhadap sektor ini gitu. Gitu Mbak Dewi. Jadi mereka berpikir ketika desa ini menjadi destinasi atau menjadi desa wisata, berpikirnya itu sudah mengarah kepada waduh, ini bakal dikunjungi, bakal banyak orang yang maklum ini desanya desa. Nah, sip. Maklumlah desanya desa beradat, harus religious beragama. approach itu Pak Ustadz dan Kiai yang ngomong tuh. Nah, iya. Jadi gitu. Jadi menurut saya juga nggak harus dominan dengan secara religi ini. Maksudnya kan bisa menyesuaikan dengan konsep-konsep yang ada, dan saya sudah bilang seperti itu. Nah, dan langkah selanjutnya mungkin Ketum, ini mungkin saya lebih banyak berbicara langkah karena studi kasus yang terjadi. Ini sudah saya ungkapkan sebelumnya ke Ketum dan beberapa senior-senior yang lain. Saya lebih terfokus pada langkah-langkah dan realisasi yang harus kita lakukan melalui Dewisnu ini di Kabupaten 50 Kota, khususnya daerah saya. Jadi mungkin seperti itu Ketum. Jadi mungkin nggak terlalu banyak saya berbicara kasus karena kasusnya sama saya lihat di setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Kasusnya
selalu berkata, oh ini persoalan anggaran, ini persoalan anggaran. Malah saya berorientasi, nagari atau desa ini memiliki kemandirian fiskal melalui sektor pariwisatanya. Apalagi ditambah dengan adanya kemarin marketplace kita sudah disupport oleh Mas Awe. Waduh, ini luar biasa ini ketika desa wisata ini sudah terbentuk di Sumatera Barat. Iya. Mungkin seperti itu, Ketum. Jadi langkah saya ke depan adalah mencoba kepala daerah ini untuk membangun komunikasi dengan Ketum dan kepada Mbak Dewi, terserah nanti siapa yang Dewi Studi Pusat. Intinya saya akan memberikan nomor kontak Mbak Dewi dan Ketum ke kepala daerah ini, seperti itu. Jadi menurut saya langkahnya seperti itu. Harus kepala daerahnya dulu yang benar-benar serius. Kalau enggak bakalan. Saya pesimis akan hal ini, Ketum. Kepala daerahnya ini dulu yang harus kita ikat. Mereka harus sadar sektor pariwisata ini adalah penopang ekonomi masyarakat. Begitu, Ketum. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi inilah langkah-langkah mungkin dari dari Kabupaten 50. Bali itu dulu 100 ya, tahun loh. Bali itu 100 tahun loh menyadarkan masyarakat. Sampai sekarang belum ngerti juga rakyatnya, padahal sudah nikmat dengan uang. 100 tahun Bali itu butuh. Sumbar itu kan ya budaya beda. Budaya Minangkabau pelan-pelan masuknya. Nggak boleh cepat. Karena pariwisata kan bukan tujuan, alat mensejahterakan ekonomi rakyat. Turis datang ke desa, dia tinggal di desa, dia belanja, kan gitu harapan presiden. Makanya ada Dedi dan Dewi, desa digital dan desa Dewi sama Dedi kan. Desa digital itu kan ini kan misinya presiden sama wakil presiden gitu loh. Negara punya misi ini harusnya aparat di bawahnya kan ngikut. Dan disesuaikan. Jadi hal-hal yang Ketum sampaikan itu sudah saya sampaikan, dan satu kecamatan itu saya sudah lakukan sosialisasi. Jangankan Anda, bro, aku punya PLD pendamping desa di kecamatanku nggak paham loh desa wisata, lagi belajar dari nol sama aku loh. PD itu udah ngerti desa wisata loh. Aku brainstorming dia di rumah tiap hari. Padahal orang Bali loh. Jadi menurut saya seperti ini, Ketum. Kalau Ketum berbicara secara pelan-pelan, Ketum arahkan saya pelan-pelan untuk memasuki hal ini. Saya termasuk orang yang berprinsip seperti sangkur, Ketum. Saya menggunakan mata sangkur untuk bergerak maju bagaimana nagari ini maju secara sektor pariwisatanya. Jadi saya nggak mikirin lagi yang ini. Jadi kalau saya selalu mempertimbangkan sisi kiri dan sisi kanan, sementara ini nggak bergerak. Rino boleh begitu Rino lakukan sesuatu di saya. Saya 2010 bikin desa wisata di desa saya sendiri. Kepala desa tidak dukung apa, saya bayarin rapat semua. Saya datangkan ekspat semua gitu loh. Sudah saya lakukan, Ketum. Tidak ada satupun support dari dinas terkait. Yang saya lakukan adalah satu kecamatan 5 nagari itu saya lakukan sosialisasi dengan biaya sendiri. Iya, enggak ngerti. Baru saya ada hasil, baru saya dapat PMP mandiri kan 2 kali desa saya. 75 Kalau juta sudah ada uang baru itu Ketum baru bergerak, mereka banyaknya biasanya gitu. PMP mandiri saya dapatkan itu 2 kali, baru dia desanya percaya dengan saya. 175 sama 100 juta 2 kali dapat. Gara-gara saya dekat dengan menterinya itu dan turunkan uangnya. Iya, dan alhamdulillah Ketum, untuk satu kecamatan ini saya sudah mendesak ketua DPRD-nya. DPRD-nya, dan alhamdulillah sudah mengucurkan pokirnya 200 juta. Sudah dilakukan DPR tuh. Ya, jadi yang saya ikat sekarang ini adalah kepala-kepalanya ini, gitu. Kepala-kepalanya ini harus kita ikat dan kita brainwash mereka. Ini loh sektor penunjang ekonomi masyarakat saat ini gitu. Jadi saya seperti itu aja sih, gitu. Ya, Bali ada contoh desa wisata yang tidak dihiraukan bupati loh. Dipegang oleh namanya LSM dari Inggris, British Council. Itu digelontorin 1 tahun 2 miliar bikin desa wisata, didampingi 100 wartawan media. Mau roket
Karena Iya. 100 media loh. Dia pegang itu didampingi 100 media, Kompas termasuk loh. Begitu Iya. Kompas menulis headline-nya di halaman page depan loh di. Mm-mm. Itu kalau mau yang lihat desa 2 miliar per tahun, ada di Bali itu namanya Desa Nyambu. Mm. Website dibikinkan semua, media promosiin, dibawain turis, bayangkan tuh. Iya. Bupatinya sampai Kelabaan nggak ngerti dia desanya terkenal. Ada itu British Council itu keren sekali. 2 miliar deh tentang saya termasuk digaji sebagai pengajar. Sama dia tuh memang profesional itu, dia memaket dengan mendatangkan helikopter itu, drone itu di drone desanya. Drone itu. Itu lihat Desa Nyambu ya nanti di Google ya, itu British Council cari. Siap. Itu 100 wartawan nulis tiap hari. Siap. Itu cepat dia sampai sekarang dia nolak turis karena Di kebanyakan kabupaten apa itu, Ketum? Tabanan, Oh, Tabanan, Desa Nyambu. Nyambu. Dia orang menolak studi banding dia, kalau studi banding tidak bayar dia tidak mau terima itu. Dia bayar paketnya itu naik sepeda aja 500.000. Dia batasi turisnya masuk ke desanya loh. Gaya dia loh. Karena saking promosinya kenceng itu loh. Mm. Bikin desa wisata itu kalau modal 5 juta, 10 juta ya 10 tahun nggak jadi-jadi juga. Iya. Makanya perlu besar, cepat, jedar gitu. Dia organize bagus, semua media masuk, diajak semua gitu, ada caranya itu. Itu kayaknya satu desa-desa di Indonesia yang dikelola oleh LSM luar negeri yang cepat gitu. Iya. Itu contohnya ada itu di Bali, British Council namanya itu. Dia khusus LSM yang mendanai. Kalau di Flores itu Swiss Contact Jerman, itu Swiss itu megang tuh. LSM Swiss. Dia kerjasama dengan lokal. Makanya Flores dikenal itu karena Swiss Contact di sana. Labuan Bajo dulu. Iya. Itu caranya. Tapi memang masyarakatnya nerima dia gitu masalahnya. Kalau masyarakat nolak, ribut dikit ya ruwet, nggak bisa. Masyarakat sekarang. Karena desa wisata kan CBT, Community Based Tourism. Yeah. Membangun CBT itu butuh waktu kesabaran dan keulatan, bro. Panjang waktunya itu. Lain kalau kita Subari punya 1 triliun bikin hotel Sumatera Barat 6 bulan selesai, tidak ada yang ngurus. Yang penting izin bayar segalanya kan selesai. Ini CBT kan beda ini, melibatkan masyarakat ini. Ajak ngomong masyarakat ini panjang ini gitu. Saya aja di desa membangun desa wisata saya, Desa Mas perlu 4 tahun loh saya. Padahal orangnya cerdas-cerdas. Sekolahnya di mana-mana. 4 tahun. Dan itu tamunya di daerah di Ubud itu 500.000 jalan kaki tiap hari loh. Tidak gampang. Perlu waktu yang panjang dan kolaborasi semua pihak. Pemerintah dukung, masyarakat dukung. Semua dukung. Nah, pengalaman kita ini sebenarnya kita mau share. Kebanyakan di Wisnu kita kan pengalaman kita yang di-share. Keluang kita tidak punya pengalaman dan konsep jaring ini kita ada gitu loh. Itu yang kita tawarkan. Ayo. Oh iya, jadi saya mau tanya sama Ibu Rukma ini sedikit terkait desa-desa yang sudah dibuatkan SK Desa Wisata itu apa sudah terdata juga homestay-nya di negara itu? Sudah Bu. Jadi kita pelatihan homestay-nya ada dari Kanon Fisik tahun kemarin dan kita sudah langsung membentuk asosiasi homestay-nya juga. Sudah Bu. Oke. Apa nama asosiasinya? Oke ya, homestay-nya. Asosiasinya apa namanya, Mbak? Asosiasi Homestay Padang Pariaman, Ketum. Kamu bisa cari di Google UHSA, Ubud Homestay Association. UHSA sebagai pembanding, iya kan? UHSA pernah dilihat ya? Untuk Sumbar kita udah bikin juga asosiasinya. Ya. Nanti kita Asosiasi bikin aja Homestay nanti di Sumatera Barat. nasional, asosiasi homestay nasional kita bikin, biar daerah dulu bikin, nanti kita bikin di pusat. Iya, Nggak bikin ininya, Ketum. Asosiasi homestay se-Indonesianya belum bikin. Nanti ya, Indonesia di bawah dulu, nanti kita kumpul, saya minta ini dengan Pak Menteri di gedung Balirung supaya dibikin nasional. Ya.
Ya, Indonesian Homestay Association. Tapi harusnya cerita dengan PHRI, nanti marah PHRI-nya biasa. Kita udah sering kena serang Oh sama iya, PHRI. PHRI-nya marah. Katanya ngambil tamunya. Oh gitu dia PHRI-nya. Nah, gara-gara si Bari bikin homestay, katanya ini hotelnya kosong, sepi. Kacau kau, memang kau provokator katanya. Nah gini ya, Itu Benny artinya sekarang, sebelum kita Benny juga banyak kabar homestay-nya tuh. ya sebelum Dia bikin guest house. sebelum kita tutup, sekarang saya tantang Subari Jawa Barat, hadirkan semua negari untuk Zoom. Biar saya ngomong sama negari, kapan? Maksudnya waktu. Udah kasih free Zoom dia, aku ngomong sama Dewi supaya paham negarinya. Desa wisata aku presentasi dengan slide yang bagus, dengan video. Itu caranya. Nanti kita bisa tolong tuh Bang Saya Benny yakin bikinkan tuh, flyernya. kalau udah orang Bali Kita ngomong, pilih hari tanggalnya, Ketum. Ya, itu caranya. Kita pilih hari tanggalnya. Yang penting desa-desa yang sudah ada MOU di list dulu supaya aku bisa masukkan di websiteku. Kosong websiteku nih, aku nunggu nih. Desa-desa nanti aku masukkan. Desa Binaan Dewisnu kan aku punya website nih, dewisnufoundation.org, masang di sana. Ya, di ininya profil desanya apanya singkat saja supaya orang tahu. Tuh. Lagi kita kumpulkan dikit-dikit data-datanya, nanti kita kirim. Jangan nunggu yang banyak. Misalnya aku kan udah punya 3 desa nih, Bantia. Ini yang aku besok udah panggil web desainerku, web desainku aku masukin dah profil desanya, selesai dah. Tuh, Ya, Bu Dewi mau ngomong Ketum. ya silakan. Orang dari sini saya udah cuap-cuap Ketum tindis terus mentang-mentang signalnya bagus di sana tuh. Ya, kencang sini. Ayo nah mau ngomong apa lagi? Ya, tuh kan sebagai penyandang direktur sales and marketingnya Dewisnu, poin pentingnya adalah untuk teman-teman Sumatera Barat bahwa desa wisata yang akan dibangun oleh fasilitator yaitu Dewisnu sendiri, bahwa poin pentingnya adalah desa wisata itu adalah desa yang mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Karena tamu-tamu yang akan berkunjung ke desa wisata tersebut akan spend money banyak di situ, tidak keluar dari desa itu. Karena kita desa wisata, bukan wisata desa, ya itu yang paling penting. Terus satu desa wisata itu memang harus ada homestay-nya di situ, tempat itu tadi kembali ke spend money. Jadi tamu-tamu tidak usah di seberang desa mereka tinggal cari hotel yang terdekat, tidak, tapi tinggal bersama masyarakat yang ada dalam kawasan desa itu sendiri. Artinya tamu menuju desa wisata itu mereka sudah tahu, sudah paham, tamu ini menikmati desa wisata adalah ingin merasakan bagaimana hidup menjadi orang nelayan seperti itu. Jadi itulah desa wisata, itu intinya dari situ sebenarnya dulu. Artinya kita tidak rame-rame membangun semua desa, ayo kita bangun desa wisatanya semua bangun seperti ini. Tapi konsep desa wisata itu sendiri mereka sudah pahami. Itu dia. Makanya tadi kembali ke Bro Rino bahwa konsultan dengan birokrasi memang beda. Ketika konsultan pariwisata digunakan untuk membangun desa wisata, insya Allah konsepnya nggak akan keluar. Tadi mau itu desain dari objek-objek wisata yang akan buat itu ramah lingkungan juga. Jadi Dewisnu ini membuat desain untuk semua objek itu ramah lingkungan. Kita hanya menggunakan bambu dan kayu, itu saja. Kita menggunakan beton ya, karena kita tidak ingin merusak ekosistem dalam membangun mengemas objek-objek wisata yang ada di desa wisata. Itu saja dari saya tuh. Apa lagi kira-kira? Bang Benny, mana suaranya Bang? Sampai sahur ini. Langsung kamu sahur langsung. Tapi aku besok ini mau izin tuh, sebenarnya aku besok mau bantu satu kabupaten itu yang mau rekor muri goa terpanjang dan terindah Indonesia. Minta maaf untuk provinsi yang lain karena kami temukan ini goa terindah dan terpanjang ini adanya di Sultra. Karena kita bukan goa ya keliling. Memang saya belum pernah ke Sumatera Barat, tapi
kebetulan partner kerja saya itu Robin Esteban Cuesta, itu penyelam gua dunia, ranking 13 dunia ya. Punya data akurat untuk seluruh Indonesia karena saya belum di semua Indonesia, jadi kita yang dapat ini di Sultra kita ada 4 lot 750 meter guanya. Dan Karena tukang guanya, guide guanya, expertnya di Sultra. jadi Dulu. untuk besok saya ada giat untuk itu, makanya saya juga minta di Wisnu untuk mendatangkan rekor muri teman-teman. Ya, nanti dari Jakarta cari muri. Gampang itu nyari muri. Siap. Jadi mungkin saya pamit duluan ya teman-teman guys. Ya. Yuk, Terima sehat dulu. kasih, Wi. Kak Dewi. Ya, udah malam di Sultra tuh. Udah sahur. Iya, nih. Iya. Ya, sahur. Ya, makasih Bu Dewi. Semoga kami selalu diberi ilmunya. Selamat puasa yang ke-11. Besok, ini udah besok, sudah good morning nih. siap berbagi untuk Maya dan teman-teman semua. Silakan. Nanti WA saja 24 jam kok. Silakan. Oke. Ya, Ya, terima kasih Kak Dewi. Masih, Wi. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya, Oke, kita, Bang Benny. artinya apa lagi yang dimintain? Ayo, omongin. Ya, apa? ini mumpung ada ketum Bang Benny. Apa kira-kira lagi? Kalau menurut Mas sih actionnya yang perlu nih. Maksudnya tuh. Makanya aku kan udah misalnya- bilang jadi orang gila kamu, mah. Ya, Gagal actionnya, sesuatu langsung. rumah actionnya lagi. Tapi actionnya sesuai kemampuan lah, jangan dipaksa. Iya. Sesuai kemampuan, alon-alon, pelakon. Gitu. Memang ruwet ini bikin desa wisata tidak gampang. Desa wisata tuh gampang diucapin. Ya, tapi pelaksanaannya memang harus sedikit sabar. Koordinasinya banyak. Kurnya banyak dan nasinya gampang. Kurnya ini bagi nasinya repot. Ya, setidaknya Ketum tentu Dewi Wisnu Sumbar kita punya agenda-agenda ya Pak Ketua ya, yang akan kita susun. Misalnya hari ini ngundang kepala daerah aja gitu, maksudnya biar webinar, kemudian baru apa gitu. Bikin Nanti, RTL, rencana tindak lanjut. RTL-nya apa setelah MOU? Perlu rakerda sekali online lah, undang aku. Aku paparkan dari awal lagi misi-misi Dewi Wisnu supaya paham. Siap. Rapat kerja daerah Dewi Wisnu Sumbar. Aku sebagai pengarah, aku presentasi kan lebih paham lagi. Atau untuk diumum, aku kemampuanku kan sumku 100 orang. Kalau ada 100, ajak semua lah negarinya rakerda. 100 boleh, ini kemampuanku Zoom-ku 100. Ya. Undang semua, jangan cuma perwakilan ini aja yang hadir, mana diundang lagi kita ngomong bukan. Ya. Di host Ya, oleh ini Aku ini kasih sengaja arahan. dulu yang perwakilan ini dulu Ketum. Hah? Habis ini kita sudah paham, baru kita ajak yang lainnya. Kalau Ya. enggak kan kita diketawain Ketum. Rakerda, kita rapat kerja daerah, silakan. Kan bisa ada debat lewat Zoom kan rakerda kan. Apa rencananya ke depan Sumbar gitu kan. Bila perlu memang sudah ada rencana jangka menengah RPJM-nya di Wisnu Sumbar apa 5 tahun gitu loh. Dan bikin ditulis. Orang hari raya aja ditulis, Idul Fitri ditulis, Idul Adha ditulis. Ini kamu enggak pernah tulis program. Orang Idul Adha tahu kan. Ya. Kelahiran apa-apa, ini Nabi baru juga dibentuk ditulis, nih, kan cuma ditulis. Jadi programnya ditulis gimana caranya? Rajin menulis, rajin berkawan dengan media gitu naik. Wartawan, ajak dia dikit. Sekali-kali ajak ngopi lah. Ada Ketum. Ya, ajak Sudah ngopi. dibawa sekali, 2 kali, 3 kali, yang keempat udah gak sanggup. Nah, nanti beritamu semua itu kirim ke pusat, aku masukkan di webku. Lihat Ya. itu newsnya di Dewi Wisnu Foundation, kan ada dari Sutra masuk semua. Kan ada web media, web gampang kan? Ya. Itu caranya. Tidak susah sebenarnya, cuma perlu effort usaha aja dikit. Untuk itu Siap. gitu loh. Ya. Nanti kalau memang ada ya bagaimana kamu make money, kirim orang ke Bali, bikin desa wisata akademi kan 5 juta seminggu per orang, kamu ambil 500.000, kalau kamu 20 aku kasih gratis ke Bali kan gitu caranya.
Kita kan punya Desa Wisata Akademi. Sebelum pandemi kan rame ke sini ke Bali seluruh Indonesia. Kita ada namatkan 120 TOT, trainer seluruh Indonesia. Lihat aja di webnya desawisataakademi.com. Kan di cara make money, 10% loh per person, 5 juta itu satu paket 5 seminggu. Kalau bro bisa 20 orang, aku kasih kamu uang 500 kali 10 juta uang sakumu. Airfare-mu aku bayar. Selama seminggu kamu aku didik gratis. Ya, udah kita sounding kok, ketemu mudah-mudahan. Iya, itu. Bawa ke Bali loh, kamu bisa hari. jalan-jalan seminggu daripada di Sumbar, bisa ke Bali ke bawah. Homestayku kan kapasitasnya 30 orang nih. Ya. Homestayku satu kamar misalnya bertiga. 30 kemarin dari Solo, dari Jawa Tengah aku dapat murid 30. Pokoknya belajar setengah hari, habis itu jalan-jalan, makan enak. Kan aku pilih desa-desa yang aku lihat ajak ayah dia kan melihat lebih langsung, lebih terangsang, terinspirasi dia gitu loh. Tuh caranya. Ya. Kalau kamu jual Bali apapun laku, orang-orang suka ke Bali kok. Kalau udah Bali gampang jualnya mana nih? Bali, ayo rame. Sekarang masih susahnya kan masalah swab ini, Ketum. Kalau udah selesai swab ini, udah aman itu gampang jualannya. 50.000. Aku sebulan ini 10 kali. Mereka bukan takut keluarin uang tuh, Ketum, takut dibilang kena corona. Enggak apa, kalau sudah antigen ini kan sudah sehat semua baru boleh. Kalau udah sehat enggak boleh antigen, Ketum. Harus PCR sekarang, Ketum. Enggak, ke Bali boleh swab antigen, Bali masih terima dia. Yang penting divaksin, aku udah vaksin nih. Semua di Bali udah divaksin prioritas. Karena di Ubud ini harus divaksin karena green zone kan. Jokowi kemarin ke Ubud. Ya. Ubud ini udah green zone, udah bisa nerima tamu dia. Loh, Bali mau dibuka, kalau ditutup Bali mampus 70% nih. Orang Bali kerja di turisme gimana? Bangkrut dia semua. Bangkrut kita ini. Bang Ben, ada yang mau tanya nih, Pak Ketum. Mana dia? Buka dulu mute-nya, Bang Ben. Iya. Oke, kalau Bang Ben-nya belum ada, Ketum, izin. Ini kita karena saya sendiri posisi kan di Kota Bukit Tinggi. Ya. Mumpung bulan puasa, jadi saya geraknya yang dekat-dekat. Ya. Kemarin saya udah minta sama Pak Wali untuk memerintahkan lurah-lurahnya bikin kampung wisata, termasuk sekalian bikin Pok Darwisnya. Cuman yang di Dinas Pariwisatanya masih nanya-nanya aturan atau ini pedoman hukumnya dari mana datangnya ini untuk kalau di kota-kota ini kan desa itu kan nggak ada, yang ada kan kelurahan, Ketum. Aturan apa yang menjelaskan tentang untuk pembentukan kampung wisata ini, Ketum? Sementara kalau sekarang ini kan banyak adanya lomba-lomba desa wisata. Nah, yang kalau di kota ini kampung wisata bisa ikut nggak? Yang ikut lomba desa wisata itu, Ketum? Kalau di lurah kan namanya kampung tematik, dia juga ada itu lombanya tematik. Itu yang jagonya tuh di Wisnu Banten tuh, dia sering itu mengadakan lomba kampung tematik. Hubungi coba dia yang di Banten. Siapa Ketum? Nanti aku WA namanya dia orang Banten di Wisnu Banten. Dia kan kerja di wali kota. Dia lurah juga itu loh. Sering dia ganggangnya dia ditulis, digambar ganggangnya itu. Ya, ya. Atau di Bandung juga banyak Jawa Barat kampung tematik namanya. Itu. Dia kan punya dana juga dari camat. Kan camat di camat dia approve. Ya. Jadi bawah camat biasanya lurah. Itu kan titipan bupati, dia kan nempelnya di APBD. Di anggaran camat. Kembali tergantung ininya lurahnya gitu. Dana lurah ada itu. Ya. Makanya di Musrembang ada di Unang gitu. Aku kan kebetulan tim ahli Bupati Gianyar kan aku sering
musrembang sama mereka. Ya. Di anu ada di sana. Kalau guru nanya aja ke Bapeda. Oh, ke Bapeda ya gitu. Ya, Bapeda nanya dia, Pak, gimana nih kampungnya Pak? Gitu, dari Bapeda ada teman di sana gitu. Dia kan semua think-tanknya di Bapeda. Pemikir pembangun kan di Bapeda dia. Kepala dinas pariwisata itu kalau dicoret anggarnya di Bapeda bisa dicoret sama dia. Tidak gampang lolos. Coret kita harus coret ini kan bisa. Ya. Karena kan tergantung lobbynya bupati kan. Bupati itu diperintahkan Bapedanya, tolong diinput gitu dia ngomong. Gitu. Oke. Berarti wali kota diarahkan ke Bapeda. Berarti nanti dinas pariwisata tinggal ini aja berarti ya Ketum ya. Kalau untuk di kota ya. Makanya ada kalau di desa PMD yang biasa sering gitu seperti Rukma bilang tadi. PMD-nya kadang ego-ego, dia ngomong dengan dinas peserta. Gitu. Sering kali gitu. Di Gianyar juga sama Kabupaten Kuruk. Dia PMD-nya kadang-kadang mau ngomong dengan pariwisata biasa itu sama satu kawan itu. Lucu kali Wabita, saya tertawa aja tuh. Waalaikumsalam. Itu dia. Sama gitu. Ya pokoknya gini, gimana kita kumpulkan dulu dengan teman-teman perwakilan ini. Kemudian saya ingin negari lah, kalau bisa berapa negari kita. Ya gerumuk kayak gini lah, rame kayak begini. Ya bisa ajak ngomong, sosialisasi dulu lah, pemahaman dulu sama beliau-beliau itu. Tapi saya pikir kalau orang Bali ngomong didengar lah. Ya, Pasti beda didengar. lah, Ini Ketum. pengalaman nih, tak gituin dia perlu kasih mantra-mantra dulu dia belum negeri. Itu terserah Ketum deh karena ada dukun-dukunnya di sana. Oke Pak Bari, udah jam 11:30. Udah ya. Terima kasih kawan-kawan. Saya record nih loh. Saya di record nih. Semua nih meeting saya record nih. Nanti saya kasih recordnya satu. Hasil kita. Terima kasih Ketum dan kami mohon selalu diarahkan Iya. karena kami memang Hidup masih kita belajar. berbagi. Makes our life benefit to the others. Amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu berbuat kebaikan. Itu kan ada itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, selamat berpuasa kawan-kawan ya. Saya ini ya. Oke. Selamat berpuasa yang ke-11. Ingat, lagi dikit saja. Udah lewat Mei aman lah ya. Terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan. Dah, saya tutup ya. Assalamualaikum. Ya. Dadah.